Chelsea akhirnya menang juga. Tak tanggung-tanggung Chelsea libas abis AC Milan 3-0 pada pekan ketiga grup E Liga Champions 2022-2023 di Stamford Bridge, Inggris, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, dini hari WIB jadi kemenangan perdana di fase grup. 3 gol Chelsea dicetak oleh 3 pemain berbeda. Para pencetak gol adalah Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang, dan Reece James. Kemenangan ini memperlihatkan prospek yang bagus bersama Graham Potter. Setelah hanya bisa seri pada laga debutnya, Potter kini telah mencatatkan 2 kemenangan beruntun. Kebetulan di kemenangan keduanya ini, Chelsea menang dengan skor meyakinkan. Sudahlah meyakinkan, melawan tim besar sekelas Milan pula. Kemenangan ini juga memberikan 5 pelajaran penting yang dapat dipetik bagi The Blues. 1. Sistem pressing mulai rapi. Aspek paling mencolok dalam laga tersebut adalah sistem pressing yang mulai rapi. Dengan mengandalkan 3 presser di depan, Chelsea sukses menyulitkan Milan untuk mengembangkan permainan. Meski begitu, mulai rapi bukan berarti sudah sempurna. Ada sejumlah permasalahan kecil, terutama koordinasi Trisula Chelsea dalam memberikan tekanan yang kerap menyebabkan error. Kesuksesan pressing Chelsea tidak lepas dari keunggulan jumlah 3 VV saat menghadapi 2 bek tengah Milan. Situasi ini seringnya membuat Milan menurunkan 1 gelandangnya turun menjemput bola dan membuat situasi di tengah jadi sama 2v2. 2. Peran baru Auba. Diapit 2 pemain dari kedua sisi di half space membuat ruang gerak Pierre-Emerick Aubameyang jadi sempit. Ia hanya bisa fokus di koridor sentral dan tidak bisa bergerak terlalu bebas. Untungnya Aubameyang tampil baik di laga ini. Peran barunya untuk hanya statis di tengah, entah itu sebagai pemantul, pencipta kombinasi, ataupun penyelesai akhir, dijalankannya dengan sempurna. Untuk penyerang sekelas Aubameyang, rasanya agak mubazir jika hanya mengandalkannya seperti itu. Tapi selama ia bisa menjalankannya dengan baik dan Chelsea mendapatkan hasil maksimal, tentu saja hal itu layak dipertahankan. 3. Double overlapping center back. Hal mencolok lain dalam skema 3 back Chelsea bersama Potter adalah, terdapat 2 back tengah yang melakukan overlap double overlapping center back. Namun, kondisi ini bisa dilihat sebelum Wesley Fofana ditarik keluar karena cedera. Dengan adanya Fofana di kanan, ia bisa memerankan tugas yang biasa diemban oleh Cesar Azpilicueta. Meskipun, ia belum sevasi itu, progresinya pun masih terkesan nanggung dan tidak banyak berdampak ke sektor ofensif. Di sisi kiri ada Kalidou Koulibaly yang memerankan tugas yang sama. Ex-Napoli ini justru lebih fasih menjalankan tugas tersebut. 4. Kepa semakin aman. 3 laga beruntun Chelsea bersama Potter, posisi Kepa Arrizabalaga sebagai kiper utama semakin aman. Ia selalu bermain sejak menit awal. Bagi Kepa, sinyal ini tentu jadi pertanda bagus. Setelah 2 musim terakhir berada di bawah bayang-bayang Edouard Mendy, akhirnya penantiannya yang sabar berbuah manis. Namun dengan indikasi Potter bakal mengganti-ganti kiper utama sampai sebelum Piala Dunia 2022, maka Kepa harus menunjukkan kemampuan terbaiknya. 5. 3 formasi dasar berbeda. 3 pertandingan dan 3 formasi dasar berbeda sudah dilakukan oleh Potter. Di laga melawan Salzburg dan Crystal Palace, Chelsea menurunkan formasi 4 back, yaitu 4-2-3-1 dan 4-4-2. Namun di pertandingan melawan Milan, Chelsea turun dengan formasi 3-4-3. Sejauh ini karena seluruh hasilnya tidak ada yang mengecewakan, tidak ada formasi yang sebaiknya digunakan di laga selanjutnya. 3 formasi berbeda ini juga jadi sinyal bahwa Potter tidak kaku soal taktik di dalam tim. Fleksibilitas strategi telah jadi ciri khasnya selama menangani Brighton. Hal yang sama juga mulai tampak bersama Chelsea walaupun baru 3 laga pertama.
Rencana Chelsea untuk berburu gelandang baru masih terus ada. Nama pemain yang berada di posisi teratas dalam daftar belanja adalah Declan Rice. Bukan suatu kebetulan ataupun kejutan gelandang milik West Ham itu masuk di radar Chelsea. Sejatinya rumor yang mengiringinya pindah dari Upton Park sudah berhembus sejak setahun belakangan. Namun, West Ham masih enggan menjual pemain berusia 23 tahun tersebut. Di saat yang bersamaan, Rice belum akan angkat kaki dan tetap profesional dengan kontrak yang ada. Niat tersebut diyakini 90 min tidak akan bertahan lama lagi. Dalam laporannya disebutkan bahwa Rice siap pergi di bursa transfer musim panas 2023 dan kandidat terkuatnya adalah Chelsea. Rice dan West Ham menganggap pergi di bulan Januari tahun 2023 nanti tidak akan tepat. Jadi pergi setelah di akhir musim akan jauh lebih tepat karena klub jadi punya waktu mencari penggantinya. Selain itu, akhir musim 2022-2023 akan jadi momen yang tepat karena di momen tersebut kontrak Rice hanya tinggal setahun. Ia akan bebas secara gratis. Sampai saat ini, belum ada indikasi bahwa West Ham dan Rice akan memperpanjang kontrak. Jadi kemungkinan pergi di Juli tahun 2023 akan sama seperti biasa. West Ham sebenarnya tidak ingin menjual sang pemain. Bahkan jika harus melepasnya, West Ham hanya ingin harga 120 juta pound sterling. Harga tersebut membuat banyak peminat lari karena terlalu mahal. Namun dengan kondisi terbaru West Ham yang perlu pemasukan untuk menambal pengeluaran yang dilakukan di musim panas 2022. Lebih dari 50 juta pound sterling telah dikeluarkan West Ham untuk belanja pemain. Dengan performa tim yang tidak sepadan, The Hammers mulai berpikir cara mengembalikan modal tersebut. Chelsea harus sadar diri bahwa mereka bukan satu-satunya tim yang memantau situasi Rice. Sejumlah klub top besar di Inggris sedang mengincar sang gelandang juga. Di antaranya ada Manchester United dan Liverpool. Sama halnya dengan Chelsea, kedua tim ini perlu pemain tengah baru untuk mengisi satu pos di tempat utama.